Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Wirianto. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya meminta saudara, saya ingin mewawancarai mahasiswa dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya mewawancarai semangat belajar mahasiswa bimbingan dan konseling. Di sini saya minta waktu saudara untuk diwawancarai. Apakah saudara setuju diwawancarai? Oke, saya setuju sekali. Iya, baik, terima kasih. Mungkin saya ingin tahu dulu sedikit tentang diri saudara sebelum lebih jauh. Oke. Untuk yang belum tahu, nama saya Muhammad Dudi, biasa dipanggil Dudi. Nah, saya ini berkuliah di Universitas Riau ya. Nah, kebetulan saya di jurusan manajemen pendidikan Islam juga. Nah, tapi konsentrasinya dalam BK. Gitu. Ya, jadi mungkin kita satu jurusan ya, jadi beda konsentrasi. Nah, di sini semangat belajar saudara di BK itu seperti apa? Oke, untuk semangat saya ya dari awal semester mungkin awal-awal semester saya semangat gitu, tapi sudah makin lama karena saya sudah semester 5 juga ya. Nah, itu makin lama makin menurun menurut saya. Karena mungkin ada beberapa hal yang membuat menurunkan semangat saya ya. Yang pertama mungkin karena kita belajar daring, karena kan COVID nih ya. Pada saat ini jadi kita diharuskan untuk perkuliahan itu secara online. Nah, itu merupakan salah satu yang membuat menurunkan semangat saya. Semangat sih semangat gitu, tapi ada kayak menurun gitu dibanding dengan awal-awal kuliah. Karena kan awal kuliah itu ya merasanya ingin cepat selesai, terus ingin lebih berprestasi di kuliah kan ya. Nah, wajar lah untuk anak-anak atau waktu remaja gitu ya, untuk sebelum kuliah di semangatnya dalam mengikuti sebuah kegiatan atau kuliah gitu. Jadi semakin lama untuk saya dalam mempelajari di kuliah itu ya makin menurun gitu, menurut saya begitu. Ya, baik. Jadi saudara ini waktu masuk ke jurusan bimbingan dan konseling ini, apakah keinginan sendiri dengan semangatnya, atau ada dorongan dari orang lain, atau ada paksaan masuk ke jurusan bimbingan konseling? Oke, untuk jurusannya sebenarnya ya saya milih sendiri gitu. Untuk jurusan itu didorong atau orang lain, didorong orang lain atau tidak, itu ya sepenuhnya orang tua saya itu mendorong saya untuk keputusan saya apa gitu. Jadi apabila keputusan saya seperti untuk mengambil jurusan ini BK itu ya orang tua saya mendukung saja. Nah, untuk teman-teman ya biasa aja lah ya, kalau ya apa yang kamu lakukan kami dukung gitu. Nah, itu saja. Tapi ya untuk itu jurusan ini saya pilih sendiri. Dukungan biasa aja gitu, nggak ada didukung untuk kamu harus ambil ini, kamu harus ambil ini, nggak ada gitu. Ya, jadi di BK ini menurut saudara seperti apa setelah saudara mempelajari di BK, di bimbingan konseling? Menurut saudara kesan seperti apa yang membuat saudara lebih semangat lagi belajar sebelumnya? Oke, mungkin kesannya saya belum terlalu mendapatkan ya untuk kesan dalam jurusan BK ya, karena ya saya kan tadi saya udah bilang ya agak menurun semangat saya. Tapi ya untuk kesan saya di jurusan mungkin ya karena teman-teman ya. Jadi apabila kalau teman-temannya sama-sama sefrekuensi atau teman-temannya membuat saya itu lebih fokus dalam belajar, itu yang membuat saya terkesan. Untuk yang lainnya tidak terlalu ya, mungkin dari dosen atau apa itu tidak terlalu, tapi lebih terkesannya sama kawan-kawan gitu dalam membangun ya, membuat kita itu lebih fokus dalam jurusan ya, semangat dalam jurusan gitu. Ya, faktor teman-teman yang membuat semangat ya. Ya. Jadi di masa pandemi sekarang ini, menurut saudara seperti apa bimbingan konseling? Apakah dia efektif dilaksanakan atau dia justru tidak efektif?
Oh, untuk menurut saya sih efektif ya, dalam dalam Melaksanakan. ya, dalam melaksanakannya dalam secara online kan. Ini juga saya pernah belajar kalau konseling online ini sebenarnya bukan karena uh, corona ini gitu, tapi udah ditetapkan dari zaman dulu sebenarnya gitu, tapi belum direalisasikan gitu. Terus menurut saya ya udah karena udah memadai juga teknologinya. Jadi walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita bisa bertemu nampak mukanya gitu, jadi kita bisa melihat dari raut wajahnya gitu. Kalau yang penting kan konseling itu ya apa yang direaksikan oleh konselor itu kita bisa baca gitu. Menurut saya efektif saja, tetapi ya mungkin untuk kalau kendala jaringan atau yang lainnya itu beda lagi ceritanya. Tapi untuk secara keseluruhan ya dalam BK online itu ya efektif gitu. Ya, berarti menurut saudara BK secara online itu dilaksanakan efektif ya. Ya. Nah, jadi ada saya dengar bahwa di bimbingan konseling itu pada masa pandemi katanya disebut dengan mati suri. Artinya dia terkadang hidup, kadang mati lagi gitu. Jadi waktu dia belum masa pandemi dia hidup. Jadi ketika masa dia ada pandemi, bimbingan konseling pelaksanaan itu dianggap mati dan terus mulai hidup lagi baru sekarang. Itu tanggapan saudara sebagai mahasiswa bimbingan konseling seperti apa itu? Nah, sebenarnya saya kurang tahu juga ya kalau dalam seperti itu dalam mati suri dalam BK itu. Jadi kalau offline itu hidup dia atau bagus gitu dalam pelaksanaannya. Kalau dalam online itu ya tidak hidup gitu. Terus kalau saya ya gimana tadi maksudnya? Maksudnya kalau katanya waktu masa pandemi itu disebut dia mati suri karena dia kadang mati kadang hidup gitu. Waktu dia tidak pandemi, pelaksanaan bimbingan konseling itu hidup. Jadi menurut saudara tadi waktu efektif itu kan untuk belajar untuk bimbingan konseling kan efektif, tapi lebih efektif waktu dilaksanakan secara offline kan. Jadi waktu online ini bagaimana tanggapan saudara ketika ditanyakan bahwa bimbingan konseling itu pelaksanaannya bisa mati gitu? Oke, kalau menurut saya itu menurut sebagian orang ya bisa gitu ya. Tapi kalau secara menurut saya ya enggak terlalu juga mati suri gitu. Tapi karena ya saya nganggapnya kalau online itu ya bisa aja gitu, hidup aja dalam pelaksanaannya. Ya mungkin ada beberapa orang yang dalam melaksanakan konselingnya itu secara online ya mati suri gitu. Makanya dibilang gitu. Tapi kalau menurut saya ya ya hidup-hidup aja gitu sama dengan offline. Tapi karena keterbatasan kita dalam corona ini ya, kan online kan harus online, nggak mungkin juga kita offline karena tidak bolehkan. Ya menurut saya sama-sama aja dalam efektivitasnya. Tapi ya begitulah, kalau apa yang perlu misalnya lagi diperlukan online ya online gitu. Kalau ya offline ya offline. Menurut saya sama-sama efektif, tidak hidup atau mati suri atau gimana gitu. Intinya sama-sama efektif. Iya. Nah, di sini yang saya pernah dengar juga atau pernah baca juga pada masa pandemi ini banyak yang bermasalah. Nah, dan orang itu tidak mau melaksanakan konseling baik itu secara online atau secara offline gitu kan. Karena dianggap bahwa masa pandemi ini berbahaya. Itu dia kurang semangat dalam melaksanakan konseling. Jadi menurut saudara seperti apa memberi semangat orang seperti itu? Oke, ini untuk anak didik ya, peserta didik atau siswa gitu ya. Untuk kita membuat dia itu semangat untuk konseling, mungkin dalam pelaksanaannya dibuat secara variatif gitu, atau lebih menyenangkan atau tidak jenuh gitu, membuat konseling itu tidak nyaman atau yang lainnya. Jadi ya kita perlu juga ya menjunjung tinggi dengan asas-asas yang sudah diberikan oleh diberikan oleh ya ditetapkan gitu. Jadi itu dilaksanakan seharusnya semestinya. Terus kalau bisa ya untuk menambah semangat dalam konseling itu mengikuti konseling ya dibuat lebih variatif atau dibuat secaman mungkin, tidak tidak ya pokoknya menyenangkan gitu ya, atau berbeda dengan yang lainnya. Intinya membuat konseling itu secara menyenangkan, Iya. secara kreatif. Nah, jadi masa pandemi ini masa dimana
orang bermain internet, media sosial. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengejek jurusan bimbingan konseling di internet, itu tanggapan saudara sendiri sebagai mahasiswa bimbingan konseling pada saat seperti ini seperti apa? Ejekan ya. Kalau ejekan ya menurut saya ya terserah mereka sih, karena dia pun belum paham juga dengan konseling seperti apa gitu. Jadi ya saya maklumi saja, karena memang BK pun belum terlalu populer ya dalam kalangan yang dipopuler apa yang mereka tahu. Yang populer di antara mereka BK itu ya menyeramkan polisi sekolah gitu. Jadi dibuat sebagai ajak ejekan gitu. Jadi karena dia itu belum tahu aja real atau sejatinya guru BK seperti apa. Ya kita maklumi saja, namanya tidak tahu ya. Jadi ini mungkin suatu langkah bagi kita juga untuk konselor calon masa depan ya. Jadi kita galakkan atau kita lebih informasikan lebih jauh gitu, kayak mana seperti apa BK itu. Terus kita ya betul-betul lah dalam membuat konselor itu seperti apa konselor itu. Kita harus jadi peran sebagai peran penting. Sebenarnya kan kalau konselor ini sangat penting bagi sekolah gitu. Dalam banyak lah dalam pentingnya gitu. Tidak lebih bahkan lebih hebat daripada guru biasa gitu dalam mata pelajaran biasa. Ya, artinya guru bimbingan konseling ini bisa merangkul orang-orang yang baik itu bermasalah, tidak bermasalah. Nah, jadi mungkin penutupannya apa saran dari saudara sebagai mahasiswa bimbingan konseling terhadap mahasiswa di luar sana atau siswa di luar sana yang dia merasa dia bersalah tapi dia tidak merasa bersalah dan tidak mau bercerita kepada bimbingan konseling atau kepada orang lain, dan dia selalu memendam masalah dia itu pribadi gitu. Bagaimana saran dari saudara? Oke, kalau dia itu salah tapi dia tak mau salah gitu ya. Iya. Terus nggak mau konseling. Ya menurut saya ini karena sebenarnya ilmu saya belum terlalu jauh ya bagaimana cara merangkulnya atau gimana. Untuk pendapat saya gitu, mungkin ya didekati terlebih dahulu apa yang ia apa misalnya apa yang dia tuh dia penyebabnya dia tuh tak mau gitu datang ke konseling. Jadi sebenarnya dalam masalah sebuah individu, seorang individu itu dia dalam masalah, dan konselor itu perlu untuk menanganinya, memberi solusinya. Jadi apabila ia tak mau dengan konseling, ya kita beri penstrukturan. Jadi apa itu seperti apa konseling, terus bagaimana cara prosesnya, apa yang ia dapatkan, terus apa yang persetujuan dari kedua belah pihak. Dan ya menurut saya ya diberi penstrukturan dulu, lebih orientasikan, terus lebih diinformasikan kepada siswanya itu. Dan kalau bisa kita ketahui dulu apa penyebabnya ia tak mau ke dalam masuk ke konseling gitu. Nah, intinya dari yang sudah bilang tadi harus ada dulu pendekatan agar bagaimana kita tidak langsung menyuruh dia ke konseling gitu. Kita harus melakukan pendekatan dulu terlebih dahulu. Mungkin untuk wawancara ini mungkin sampai di sini saja saya wawancari saudara. Terima kasih waktunya. Terima kasih atensinya. Mungkin saya izin dulu pamit. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berapa menit, Cok? Push banyak ya. 13 menit jadi lah.